Beliau mengangkat kedua tangannya lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, Allahumma ummati ummati. Dan beliau menangis. Masih belum cukup sempurna imanmu sampai aku lebih engkau cintai, kata Nabi, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Sampai aku lebih engkau cintai melebihi dirimu sendiri. Bagaimana sih bentuk cintanya Rasulullah itu kepada kita hamba? Oke. Jadi tadi kita sudah dapatkan bukti tentang bagaimana Allah sangat mencintai Nabi dan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW diperlakukan spesial, khusus dibanding nabi-nabi yang lain, walaupun semua nabi mulia dan kita imani, kita yakini. Allah cinta Nabi, maka kita sebagai hambanya, sebagai hamba Allah, juga sebagai umat Nabi, sudah pasti harus mencintai Nabi. Nah, pesan itu kan kita dapatkan. Bahkan Nabi sendiri mengingatkan kita. Nabi bukanlah orang yang suka sebenarnya memuji dirinya, tidak. Tapi karena ini adalah sesuatu yang bermanfaat bagi kita, Nabi harus ingatkan. Nabi harus sampaikan. Maka beliau berkata di dalam hadis yang sahih, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Bahwa iman kita ini tidak sempurna sampai kita mencintai Nabi melebihi cinta kita kepada siapapun. Orang tua kita, anak kita, bahkan seluruh manusia. Umar bin Khattab yang mendengar pesan itu datang kepada Nabi untuk menyampaikan komitmennya. Tapi Umar membuat sebuah pengecualian di akhir pernyataannya. Kata Umar, ya Rasulullah, innaka la ahabbun nas ilai. Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling saya cintai. Min walidi wa waladi wan nasi ajma'in. Saya mencintai engkau ya Rasulullah melebihi orang tua saya, melebihi anak saya, dan melebihi semua manusia. Illa min nafsi. Nah, di ujung pertanyaannya Umar membuat satu kalimat, satu pengecualian. Kata Umar, illa min nafsi, kecuali dari diri saya ya Rasulullah. Artinya Umar ingin mengatakan, saya masih lebih mencintai diri saya ya Rasulullah dari dirimu. Dan saya rasa ini hal yang manusiawi ya. Kalau kita lagi tidak sadar, tidak sedang ingat tentang nilai-nilai prinsip dalam agama, kadang-kadang seperti itu yang terjadi. Kita lebih mementingkan apa yang terkait dengan urusan kita pribadi daripada yang lain. Umar mengatakan itu, illa min nafsi. Tapi apakah Rasulullah mendiamkan Umar? Atau Rasulullah setuju dengan perkataannya? Tidak. Nabi langsung membuat atau menegur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan berkata, la ya Umar hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak cukup sempurna imanmu hai Umar, walau engkau telah mencintaiku melebihi orang tuamu, anakmu, dan seluruh manusia, masih belum cukup sempurna imanmu sampai aku lebih engkau cintai. Kata Nabi, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Sampai aku lebih engkau cintai melebihi dirimu sendiri. Jadi terhadap diri kita pun sama. Rasul harus lebih kita cintai melebihi diri kita sendiri. Bisa kita bayangkan bagaimana kedudukan cinta kepada Nabi di dalam agama. Ya. Nah, jadi ini bagian dari iman kita. Kalau di dalam hadis yang lain kita sudah ketahui bahwa ada sahabat yang bertanya tentang hari kiamat. Kemudian Rasulullah mengarahkannya untuk persiapan menuju hari kiamat. Rasulullah bertanya, apa yang sudah engkau siapkan? Dia berkata, saya tidak punya banyak amal kecuali saya mencintai Allah dan Rasulnya. Rasulullah katakan kepadanya, almar'u ma'aman ahab, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Nah, cinta Nabi itu bukan sekedar perasaan manusia biasa, tapi ini bagian dari agama, dan karenanya kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah ibadah, ya. Nah, mengapa kita harus mencintai Nabi? Sudah pasti karena jasa Nabi. Ada nggak orang yang lebih berjasa dalam hidup kita?
ada orang yang lebih berjasa dalam hidup kita melebihi Nabi. Nggak ada. Termasuk orang tua kita sekalipun. Termasuk anak kita. Maka Nabi meminta kita mencintai Nabi melebihi semua itu. Karena jasa Nabi melebihi semuanya. Karena jasa Nabi orang tua kita mendapat hidayah dan bisa beribadah. Bisa berislam secara baik. Begitu pula kita. Jadi tidak ada yang berjasa kepada kita melebihi jasa Nabi kita Muhammad SAW. Kasih sayang beliau kepada kita itu dahsyat. Itu luar biasa. Ya, itu kurang lebih sebab mengapa kita mesti mencintai beliau, karena beliau sangat mencintai kita. Kecintaan beliau kepada kita itu kita temukan dengan mudah begitu kita membuka sirah nabawiyah. Tapi ada satu hadis yang begitu saya baca saya cukup tersentuh. Hadis ini dalam Sahih Muslim. Jadi suatu hari Rasulullah SAW sedang mengingat-ingat, beliau membaca beberapa ayat yang menjelaskan tentang hubungan para nabi dan umatnya, ya, nabi-nabi terdahulu, ya, dengan umatnya. Nah, setelah membaca beberapa ayat itu, beliau kurang lebih ya, kira-kira beliau lalu berpikir tentang umatnya. Beliau mengingat umatnya dan bagaimana nasib umatnya nanti di akhirat. Di saat itu beliau langsung mengangkat tangan. Dalam hadis Muslim disebutkan begitu. Beliau mengangkat kedua tangannya lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, Allahumma ummati ummati. Ya Allah, umatku umatku. Ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Ya Allah, sayangi umatku, sayangi umatku. Wa baka, dan beliau menangis. Jadi Imam Muslim meriwayatkan hadis itu dengan teks yang persis begitu. Beliau berdoa, mengangkat tangan, dan beliau menangis. Lalu Allah memerintahkan Jibril untuk datang menemui beliau. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril, "Ya Jibril, idhhab ila Muhammad wasalhu ma yubki." Wahai Jibril, pergi temui Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tanyakan apa yang membuatnya menangis. Datang Jibril kepada Nabi menanyakan apa yang Allah perintahkan kepadanya dan Nabi menjelaskan rasa yang ada di dalam hati beliau terkait umatnya. Kembali Jibril menghadap Allah Subhanahu wa taala menyampaikan apa yang diceritakan oleh Nabi. Lalu Allah berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, idhab ila Muhammad, pergi engkau ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan katakan kepadanya, inna sanurdika fi ummatik wala nasuk." Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kata Allah kepada Jibril, pergi engkau kepada Muhammad dan sampaikan kepadanya, inna sanurdika fi ummatika wala nasuk. Kami akan membuatmu ridha, membuatmu senang, membuatmu puas terhadap umatmu, terhadap nasib umatmu, wala nasuk, dan kami tidak akan membuatmu sedih. Hadis ini dahsyat sekali. Terasa sekali keutamaan kita, kemuliaan kita sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena kemuliaan beliau, karena sayang Allah kepada beliau, karena cinta Allah kepada beliau, kita umatnya ini kebagian manfaatnya, kebagian baiknya. Beliau sedih melihat membayangkan bagaimana hubungan para nabi dengan umatnya, lalu beliau membayangkan kita dan beliau khawatir tentang kondisi kita nanti di akhirat kelak. Maka beliau angkat tangannya dan berdoa dengan doa yang tadi sudah kita jelaskan. Allahumma ummati ummati. Allah penting mengirim Jibril untuk menanyakan mengapa engkau menangis. Karena Allah memang tidak ingin melihat Nabi sedih. Ya kan? Dan itu alasan kenapa Allah suruh Jibril datang. Dan ini juga menunjukkan kemuliaan Rasulullah SAW. Jibril harus sebagai Al-Amin. Jibril ini pimpinan para malaikat, harus melaksanakan semua yang Allah perintahkan,
bolak-balik menghadap Nabi Muhammad, kembali kepada Allah. Yang penting Allah tidak ingin mendengar, melihat Rasulullah bersedih, dan Rasulullah bersedih tentang kita. Rasulullah khawatir tentang nasib kita di akhirat, dan Allah mengijabah. Allah langsung merespon dengan baik harapan Nabi, kesedihan Nabi dengan berkata, Allah perintahkan Jibril sampaikan kepada Rasulullah, inna sanurdika fi ummatika wala nasul. Kami akan membuatmu ridha, senang tentang nasib umatmu, dan kami tidak akan membuatmu sedih. Ada alasan lain enggak untuk tidak bangga sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Hadis ini dahsyat sekali. Hadis ini luar biasa. Kita tidak usah bicara tentang apa yang akan kita dapatkan nanti di akhirat sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tapi janji Allah itu pasti. Allah tidak akan membuat Nabi sedih melihat umatnya nanti di akhirat kelak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad.